mudah-mudahan Oke, bisa. saya akan memulai dengan begini dulu. Saya mau membuat kesepakatan bahwa kalau kita lihat ya kan banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sehingga sebetulnya kita ini sedang diperjalankan di dalam hidup. Memang betul di dalam perjalanan ini kita punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas untuk menentukan apa yang mau kita lakukan. Nah, tetapi ada juga kalau di ajaran-ajaran lain itu yang mungkin mengatakan ada perjalanan karma. Lalu juga ada yang mengatakan takdir, macam-macam gitu. Yang paling gampang hari ini kita bisa ketemu dengan segala kesulitan untuk masuk ke meeting ini. Itu kan juga karena bukan kebetulan. Ya, jadi karena memang kita harus bertemu. Mungkin ada beberapa orang yang mencoba masuk, barangkali gagal, nggak bisa. Ya mungkin jalannya begitu. Nah, tadi juga aneh kan, ketika mau merekam, terus tiba-tiba ada notifikasi bahwa Kang Demang akan dikeluarkan dari rapat kalau rekamannya kita lanjutkan. Gitu. Nah, sehingga ya itu juga bisa dibilang Bisa dibilang sebagai sebuah jalan karma, sebagai sebuah jalan takdir gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ada lika-likunya. Saya juga nggak tahu, barangkali ada teman-teman lain yang mencoba untuk masuk tapi nggak bisa. Yaitu adalah perjalanan karena memang tidak ada datanya bahwa yang ingin bergabung dan tidak bisa itu malam hari ini ya bergabung, itu datanya nggak ada. Sehingga yang terjadi adalah gagal untuk bergabung. Saya juga nggak ngerti gitu. Karena waktu saya bikin link ini juga sama dengan waktu kita bikin di hari Jumat, dan hari Jumat baik-baik aja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Nah ini saya nggak ngerti ada apa tetap dalam hidup ini. Maka ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kita ini sedang diperjalankan di dalam kehidupan, sehingga tugas kita adalah menjalaninya. Dan enak sebetulnya kalau kita bisa menerima hal itu. Kenapa? Karena kita nggak perlu mikir. Nah, beberapa waktu lalu saya juga, kalau nggak salah di coffee break ya, coffee break yang bulan lalu ya, saya bilang jadi manusia mah jangan mikir lah kecuali untuk persoalan matematika dan fisika. Gitu. Jadi dalam hidup ini kita nggak usah mikir gitu. Kecuali mengerjakan soal matematika, fisika, dan saya tambah kimia gitu sekarang. Baru kita mikir. Karena ya kimia juga hitungan matematis sebetulnya. Nah, pada saat kita tahu bahwa hidup kita itu diperjalankan, hari demi hari yang kita lalui itu kita sedang diperjalankan, dan semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita itu ya memang harus terjadi. Kita pasti akan menjalani hidup ini dengan lancar-lancar aja gitu, tanpa hambatan. Pertanyaannya, apakah semua orang seperti itu? Apakah semua orang kemudian bisa uh, menjalani hidup yang diperjalankan? Itu kan pertanyaannya. Karena faktanya ya banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang kemudian merasa hidupnya hampa gitu ya, merasa kayak kehilangan tujuan hidup. Kan banyak di sekitar kita itu banyak, dan semoga yang ada di ruang meeting hari ini tidak ada yang mengalami hal itu, semoga. Nah, sehingga pada saat kita mengalami hal-hal tersebut, tentu ada perasaan yang tidak nyaman. Dan kadang ada periode di dalam hidup ini di mana kita merasa, kok semuanya jadi salah ya? Kok masalah itu datangnya bertubi-tubi ya? Kok saya kayak nggak punya jalan keluar ya?
Dan ini menjadi titik terendah di dalam hidup seseorang. Nah, saya mau tanya dulu, ada yang pernah mengalami hal ini nggak? Tuh, Kang Demang keluar lagi. Ada yang pernah nggak mengalami hal ini? Pernah. Dimana kita merasa bahwa hidup ini tuh kayak salah aja gitu semua. Di satu titik ya. Jadi bukan yang hari ini kok kayak salah, terus ya udah normal lagi, terus besoknya enggak, bukan. Di satu titik tuh kayak semuanya tuh salah gitu. Kayak Pernah. semuanya, kayak masalah itu datang itu di satu titik, di satu periode dalam hidup itu semua masalah datang, wah, digempur berbagai macam permasalahan yang sampai kita merasa bahwa aduh, ngapain ya hidup gitu. Pernah. Nah, pertanyaannya sekarang, keputusan apa yang kita ambil saat ini? Semua orang pasti pernah mengalami ini. Sayangnya ada beberapa orang yang ketika muncul pertanyaan, terus buat apa ya saya hidup? Keputusan yang mereka ambil adalah diakhiri aja hidupnya. Sayangnya begitu. Ada beberapa orang. Maka kita seringlah melihat di berita ya, kejadian ini itu apa segala macam, di mana mereka mengambil keputusan untuk ya sudahlah, disudahi aja. Karena dari sebuah pertanyaan tadi, saya hidup tuh buat apa? Kalau masalah itu begitu banyak dan lain sebagainya. Mereka memilih pilihan untuk itu gitu. Mereka memilih opsi untuk itu. Pada saat pertanyaan, terus buat apa saya hidup? Lalu ada juga beberapa orang yang sebetulnya ingin mengakhiri tapi nggak berani. Karena apa? Karena ancaman. Katanya kalau orang yang meninggalnya dengan cara yang seperti itu, wah, nanti di akhirat siksaannya perih. Nah, jadi kan dia mikir, aduh, keluar Nggak dari nyampe ke akhirat, Kang. tungan Dia nyampe ke akhirat. ngegantung antara bumi dan langit katanya. Nah, apalagi kalau nggak nyampe, paket nggak nyampe aja, itu sedih rasanya. Nah, ini bisa nggak nyampe ke akhirat itu jauh lebih sedih lagi gitu kan. Nah, jadi akhirnya udahlah, nggak usah lah gitu. Karena nggak berani. Ada ancaman di situ kan ya. Jadi ini seperti keluar dari kandang harimau masuk kandang buaya gitu kan. Ya, ada di sini menderita, kirain kalau selesai di sana ternyata lebih menderita lagi. Ya udah nggak jadi. Itu ada pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang ketiga adalah orang-orang yang menyadari bahwa pertanyaannya gini, ketika muncul pertanyaan, aduh semuanya kok jadi kayak begini ya, masalah datang bertubi-tubi, kayaknya saya nggak kuat deh, kayaknya saya mau menyudahi aja gitu. Kayaknya lebih baik kalau hidup saya itu berakhir aja gitu. Kemudian dia nanya gini, di situasi ini ruginya saya apa sih? Coba saya mau nanya, orang yang nggak punya segalanya, ruginya dia apa ketika dia melakukan sesuatu? Kalau Sesuatu saya sih ngerasa nggak ada rugi apa-apa ya. betul. Jadi orang yang tidak punya segalanya, ketika dia melakukan sesuatu, dia juga nggak punya rugi. Apa sih yang bisa terjadi dalam hidup dia? Hal apa yang lebih buruk dari yang sedang dia alami saat ini? Kalau dia melakukan sesuatu, itu akan terjadi. Nggak ada. Kalau kita berada di titik terendah di dalam hidup kita, kita nggak bisa jatuh lagi. Nah, ini golongan yang ketiga, orang-orang yang kemudian ketika muncul pemikiran, saya ngapain hidup? Ada pemikiran lain yang muncul. Nah, tapi kan saya juga udah nggak punya kerugian apa-apa, toh saya udah nggak punya apa-apa, toh juga masalahnya ada bertubi-tubi. Dan kalau saya melakukan sesuatu dan gagal, ya udah tinggal balik lagi ke kondisi ini, gitu kan. Ruginya apa? Nah, beda sama orang yang katakanlah punya uang 100 juta, terus kemudian dia dagang cilok, modalnya 50 juta, dan bangkrut. Dia kehilangan 50 juta, kan? Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, terus... Nah, ini golongan ketiga, yang kemudian dia bangkit. Nah, situasi itu, saya menyebutnya sebagai titik nol. Ada yang mungkin mengatakan apa ya, titik nadir gitu, atau titik terendah atau apa gitu ya. Tapi saya merasa gini, kalau titik terendah kok ya kesannya pesimistis ya. Kalau titik terendah itu kok ya kesannya serem. Kok ya kesannya nggak punya harapan gitu.
titik terendah di dalam hidup. Kok serem banget gitu, kok kejam banget. Saya berpikir, apa ya istilah yang pas? Ya kemudian terlintaslah titik nol. Kenapa titik nol? Karena angka nol itu adalah awal dari segalanya. Angka nol itu kan ketiadaan, kehampaan. Dan kita melihat penciptaan alam semesta ini juga dimulai dari ketiadaan, dimulai dari kehampaan. Bisa menciptakan alam semesta yang segitu hebatnya. Bumi kita ini aja segitu luasnya, segitu besarnya, segitu megahnya gitu. Dan barangkali bumi kita ini cuma nggak sampai setitik debu di semesta gitu kan. Berarti kan semesta jauh lebih megah lagi. Yang dimulai dari kehampaan, yang dimulai dari ketiadaan, yang dimulai dari titik nol. Nah, sehingga pada saat kita berada di titik nol, kita punya pilihan. Memilih untuk menyudahi itu pilihan. Memilih untuk menyudahi tapi nggak berani, akhirnya hidupnya penuh penderitaan, itu juga pilihan. Memilih untuk kemudian bangkit karena toh tahu udah nggak ada ruginya gitu. Apa sih yang bisa terjadi kalau saya melakukan hal itu? Nggak ada yang bisa terjadi. Nah, maka dia memutuskan untuk bangkit. Tapi pertanyaannya, bangkit itu kira-kira mudah atau tidak gitu kan? Ketika seseorang berada di titik nol, untuk dia bangkit itu mudah atau tidak? Bagi saya tidak. Ya pasti nggak mudah gitu ya. Kenapa nggak mudah? Karena kita juga perlu memahami bahwa orang yang berada di titik nol itu pikirannya sedang tidak baik-baik saja. Pikirannya itu kalut. Kenapa? Karena antara dia, maksudnya gini, kalau kita punya tabungan, tapi kita tidak punya penghasilan, terus kita lagi mencoba mencari-cari cara gimana caranya supaya saya punya penghasilan ya. Minimal kan kita nggak perlu mikir bagaimana caranya saya dan keluarga saya bisa makan hari ini. Nggak perlu mikir itu, karena tabungannya ada. Tetapi ketika kita di titik nol, di mana semua nggak ada, itu kan kita kepikiran mau begini ya, tapi ini udah harus dilakukan nih sekarang nih gitu kan, butuhnya sekarang nih. Pasti ada pemikiran yang membuat kalut ya. Itu contoh gampang aja, contoh gampangnya itu tentang uang lah ya tadi gitu. Tapi kan permasalahannya bukan hanya soal uang. Ada orang yang depositonya banyak tetapi dia berada di titik nol dalam hidupnya gitu. Bisa aja begitu gitu. Karena kalau kita lihat ya dari mungkin yang sudah kenal lama dengan saya masih ingat gitu ya, bahwa saya tuh membagi kesehatan kita itu menjadi 5 aspek besar. Jadi ada kesehatan secara fisik, ada kesehatan secara mental emosional, ada kesehatan finansial, ada kesehatan hubungan, dan ada kesehatan spiritual. Saya membaginya menjadi 5. Nah, orang yang berada di titik nol itu belum tentu semuanya atau 5-5-nya ini dalam keadaan berantakan atau hancur, tidak. Tetapi orang yang ada di titik nol itu bisa jadi cuma satu, misalnya dari kesehatan fisiknya gitu, sakit terus, gak sembuh-sembuh dan lain sebagainya, bisa dia terjebak dalam titik nol. Atau mungkin dari kesehatan emosinya gitu, atau yang waduh stres terus gitu ya, tekanannya banyak dan lain sebagainya sehingga nggak bisa healing. Ya, dia bisa juga di situ. Atau juga dari finansial dan lain sebagainya. Intinya, setiap aspek di dalam kehidupan kita itu bisa membuat kita berada di titik nol. Dan titik nol ini adalah masalah yang sangat besar yang sampai kita putus asa. Bukan cuma sekedar ya masalah token bunyi atau masalah bensin habis. Bukan masalah yang seperti itu, tapi masalah yang besar yang membuat kita merasa seolah-olah kita nggak kuat untuk menghadapinya.
Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari situasi ini? Untuk kita bangkit, untuk kita berdiri lagi dan keluar dari keterpurukan? Jawabannya sederhana. Kita perlu belajar untuk menjadi manusia yang berkesadaran. Nah, pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan manusia yang berkesadaran itu? Nah, maka siapa yang dimaksud dengan manusia yang berkesadaran? Atau mungkin begini, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang dimaksud dengan manusia itu? Apakah semua orang layak untuk disebut manusia? Tidak, karena orang hutan nggak mungkin disebut manusia. Jadi siapa? Jadi siapakah yang disebut dengan manusia? Yang disebut manusia adalah mereka yang bisa memanusiakan manusia yang lain. Nah, jadi siapa yang disebut dengan Jadi ada syarat untuk menjadi manusia. Kalau bagi penempuh ajar PU Sunda itu ada Oh sebuah iya, tahu punya raga, punya ruh. itu Raga, itu apa namanya, bukan syarat ya, tapi itu komponen. oh komponen. Nah, ini lebih ke arah manusianya. Kita nggak ngomongin komponennya dulu. Kita ngomongin manusianya. Ibu bisa buat lagi. Nah, bagi apa namanya orang yang menjalani ajar PU Sunda itu ada sebuah kalimat yang sederhana. Nanti Teh Ipai terjemahin ya. Itu. Nah, kalimat ini berbunyi gini. Mun rek jadi manusia, kudu bisa eling lan waspada. Jadi siapa yang dimaksud dengan manusia? Diterjemahin dulu Teh. Kalau mau jadi manusia harus bisa bersikap sadar dan waspada. Ya, jadi syarat yang menjadi manusia kita harus sadar dan kita harus waspada. Nah, kewaspadaan ini hanya akan muncul kalau kita sadar. Kalau kita nggak sadar, gimana caranya mau waspada, kan begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimanakah cara kita meningkatkan kesadaran kita? Ini pasti saya yakin yang ikut di sini pasti udah pernah ikut kelas lain lah yang bicara soal kesadaran. Bolehlah sharing. Kan kita sharing session, coffee break kan obrolan santai, bukan khotbah gitu. Jadi ayo kita saling berbagi. Kalau ada yang pernah di kelas lain ikut, silahkan. Siap. Minimal Di minimal menyadari dulu bahwa aku sedang tidak baik-baik saja sekarang ini gitu. Tidak denial terhadap keadaan. Ya, satu. Yang lain, meningkatkan level spiritual. Waduh, serem. Menjadi makhluk spiritual. Wah, itu lebih serem lagi. Ini sih mohon maaf ya, kalau menurut saya kita nggak perlu belajar spiritual. Kenapa? Karena kita adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani kehidupan menjadi makhluk yang punya raga. Makanya disebut manusia. Tadi TIP udah bilang ya, komponen pembentuk manusia itu ada 3. Apa aja TIP? Ruh, raga, satunya lagi lupa. Apa ayo? Ruh, raga. Jadi kalau manusia itu punya tiga-tiganya. Tapi ada makhluk lain yang nggak punya ketiganya. Nah, yang ketiganya itu saya lupa. Pikiran bukan? Ya, betul. Ruh, raga, pikiran, atau kesadaran. Kalau cuma punya ruh dan raga, itu disebutnya binatang. Kalau cuma punya raga, disebutnya jenazah.
Kalau dia cuma punya ruh dan kesadaran, itu disebutnya juri. Itu makhluk gaib lah gitu ya. Nah, jadi kita ini disebut manusia karena kita punya ketiganya. Nanti ketika kita berpulang, raganya kan hilang. Atau dari perspektif yang berbeda, ruhnya kan hilang. Maka kita disebutnya jenazah. Bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran? Kembali lagi ya, dari apa yang saya pelajari, kesadaran itu dibagi menjadi 4 tahap, bukan 4 level. Ada 4 tahap kesadaran, bukan 4 level kesadaran ya, tapi tahapannya. Yang pertama itu kesadaran akan diri. Kesadaran akan diri. Yang kedua, kesadaran akan lingkungan. Yang ketiga, kesadaran akan alam. Dan yang keempat, yang disebut dengan kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual itu mustahil dicapai kalau kita tidak punya kesadaran akan diri, kita tidak punya kesadaran akan lingkungan, dan kita tidak punya kesadaran akan alam. Mustahil kesadaran spiritual itu akan bangkit. Nggak mungkin. Bohong. Kalau nggak percaya, perhatikan aja. Kalau ada orang-orang yang mengaku spiritualis dan lain sebagainya, lihat aja aspek kehidupannya. Kalau ada orang yang mengaku spiritualis tetapi kerjaannya masih minjem duit, ceritanya sakit-sakitan, stresan, nah ini mah bohong berarti. Ini maaf ya, saya nggak mau nyindir siapa-siapa, tapi maksudnya saya ingin menekankan bahwa kesadaran spiritual itu bukan sesuatu yang bisa kita upayakan sendiri. Dia akan bangkit dengan sendirinya. Kalau kami itu sebutnya apa, kalau dalam dunia biologi itu pineal gland-nya kita tuh bangkit, atau batara gurunya atau mata ketiganya itu aktif. Nah, ini nggak bisa dilatih. Mau meditasi sampai 3 tahun berturut-turut juga nggak akan naik. Jadi dia perlu berlatih kesadaran dirinya, dia perlu berlatih kesadaran lingkungannya, dan dia perlu berlatih kesadaran alam, kesadaran akan alam. Kalau kembali lagi ya, kalau dari perspektifnya orang yang menjalani ajak Biku Sunda, itu disebutnya sebagai agama, nigama, sunda nigama, dan sanggama. Itu adalah kunci dari kesadaran, tapi bukan level. Nah, bagaimana cara kita belajar setiap tahap itu? Setiap tahap yang sebelumnya itu menjadi prasyarat. Jadi gini, kalau orang yang kesadaran akan dirinya masih acak-acakan, mustahil kesadaran akan lingkungannya itu akan baik. Dia bisa berusaha untuk baik di lingkungannya, tetapi pilihannya kalau nggak dia jadi manipulator, dia akan menjadi people pleaser. Ada orang yang begitu, menyenangkan untuk orang lain, tetapi dirinya sendiri menderita. Kenapa? Karena dia melakukan itu sekedar untuk menyenangkan orang lain. Ada orang yang ingin dilihat baik, ya, tetapi ini kalau misalnya yang pernah ikut Synchronicity of Wealth gitu ya, saya pernah bahas tentang 7 topeng kesadaran diri gitu. Tapi ternyata topengnya banyak. Nah, artinya apa? Artinya nggak mungkin orang yang kesadaran dirinya belum dia pelajari dengan baik, belum dia gali dengan baik, dia bisa berkesadaran sosial. Kalau kesadaran sosialnya juga masih acak-adut, pasti dia juga tidak memiliki kesadaran alam yang baik. Kalau kesadaran alamnya juga berantakan, ya sudahlah, jangan ngaku. Jangan pernah ngaku spiritual gitu. Karena nggak mungkin manunggal gitu. Sang Maha Pencipta itu, apapun sebutannya, bagi yang Muslim menyebutnya Allah, bagi yang
Kristen, Katolik menyebutnya Tuhan atau Yesus. Bagi yang Hindu, ya ada sebutannya sendiri. Ada yang menyebutnya Hyang juga. Kita nggak mempermasalahkan soal sebutan. Tetapi Sang Maha Pencipta itu kira-kira menyukai hal yang kotor atau menyukai hal yang bersih? Kira-kira aja. Menyukai kerusakan atau menyukai keteraturan? Sehingga kalau ada orang yang mengaku saya belajar spiritual tapi masih buang sampah sembarangan, masih metik bunga sembarangan, ketika ada sarang semut disemprot baygon, kita boleh mempertanyakan seberapa spiritualnya dia. Kita boleh pertanyakan. Karena pejalan spiritual tidak akan pernah mau menyakiti makhluk lain, apalagi kalau dia sengaja. Kira-kira kalau ada sarang semut disemprot baygon itu sengaja atau nggak sengaja? Pasti sengaja, nggak mungkin nggak sengaja. Nggak sengaja ambil baygon. Loh, terus gimana kalau di rumah banyak nyamuk? Boleh nggak nyamuk itu dibunuh? Ya, memang ada beberapa hewan yang mau nggak mau, kalau memang membahayakan, tidak bisa ada upaya lain, kan nggak mungkin kita bilang, nyamuk kamu keluar dulu, kan nggak mungkin ya. Nah, tapi ada cara yang gimana? Nah, sekarang itu ada cara, mosquito repellent. Jadi dia itu bisa mengusir, bukan membunuh. Gitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa nyamuk nggak boleh dibunuh, nggak juga. Karena mungkin kerugiannya lebih besar lah, kita bisa kena DB dan lain sebagainya. Itu hanya pembuka aja. Nah, maka untuk saya, kalau kita mau keluar dari keterpurukan, yang pertama kali harus kita pelajari adalah kita kembali ke diri sendiri dulu. Kita gali diri kita. Kita bangkitkan kesadaran akan diri. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membangkitkan kesadaran akan diri? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang paling penting sekali adalah kita harus kenal dengan diri kita. Yuk, saya mau tanya teman-teman di sini, ada yang kenal dengan dirinya? Pertanyaannya mudah, jawabannya lupa mulu. Pertanyaannya gampang, tinggal ada tidak, sudah dan belum. Apakah kita sudah mengenal diri? Kadang kenal, kadang enggak. Jangan kadang dong, harus yakin. Saya sudah kenal dengan diri saya. Belum, Om. Belum. Katakan belum. Masa nggak ada yang udah kenal dirinya? Ada dong. Ada nggak yang merasa sudah kenal dengan dirinya? Anggap aja ada ya. Kalau ada, misalnya ada yang dalam hatinya, oh saya mah kenal sama diri saya. Saya mau tanya, jumlah rambut yang ada di kepalanya berapa? Kalau saya sih tahu. Saya tahu. Saya tuh tahu. Jumlah rambut yang ada di kepala Teh Ipa itu tuh ada 1.800.365 helai. Kalau nggak percaya, coba hitung sendiri. Jadi pasti percaya, nggak mungkin enggak. Sok hitung sendiri kalau nggak percaya. Niat banget kalau dihitung sendiri. Gitu ya. Nah, jadi kita harus kenal diri dulu. Bagaimana cara kita kenal diri? Pertama, kita harus tahu dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal? Dari mana kita berasal itu, kadang-kadang orang begini ya, dari mana kita berasal? Oh, kita berasal itu karena kita diciptakan oleh Allah gitu. Ya nggak salah jawabannya, tapi itu jawaban yang diplomatis. Jadi pertanyaannya, dari mana kita berasal dan apa yang mau kita lakukan, serta kemana nanti kita akan berpulang. Maka sebenarnya begini,
kita itu berasal dari sebuah kesadaran. Dan apa yang perlu kita lakukan di kehidupan sekarang adalah mempertahankan kesadaran kita, dan nantinya kita akan berulang kembali pada kesadaran. Terus bagaimana dalam konteks kita belajar mengenal diri kita? Gampang kok. Coba tanya, potensi saya apa ya? Kan kalau anak kecil biasanya ditanya, wah kamu cita-citanya apa? Nggak pakai mikir tuh, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Kenapa? Karena mereka tahu potensi diri mereka. Kita yang katanya makhluk dewasa, itu pikirannya udah kotor. Kotornya gimana? Misalnya, dulu waktu kecil bilangnya mau jadi pilot, terus kemudian ketika udah besar, wah sekolah pilot kan mahal, biayanya kan lama, wah belum lagi nanti kalau pesawatnya jatuh dan lain sebagainya. Nah, pikiran kita sudah dikotori dengan itu, sehingga kita nggak tahu lagi potensi diri kita yang sesungguhnya itu apa. Gitu. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan adalah coba temukan potensi dirinya apa. Nah, setelah kita bertanya, apa sih potensi diri saya? Yang kedua yang tidak kalah penting adalah, apa kelemahan kita? Ini yang menurut saya keliru dalam dunia pendidikan. Kenapa? Ada yang anaknya masih sekolah kah di sini? SD, SMP, atau SMA? Ada. Ada Om. Ada ya? Seandainya, misalnya andai kata seumpama, anaknya lemah di mata pelajaran matematika, apa yang harus dilakukan? Biasanya sih dilesin matematika. Dilesin matematika. Terus? Tapi kata orang jangan meninggikan lembah, tapi meninggikan gunung. Tuh. Kebanyakan orang ketika anaknya lemah di satu mata pelajaran, maka mata pelajaran itu dikasih les. Begini begitu. Udah itu mah anaknya udah jelas lemah di bidang itu, udah ngapain dilesin? Anaknya ternyata jago sepak bola. Lesin anaknya sepak bola biar bisa menjadi pemain bola profesional. Biar bisa masuk timnas. Biar bisa direkrut dengan klub-klub bola yang besar. Mentang-mentang Persib lagi menang kan. Biar bisa direkrut oleh klub-klub yang besar. Yang terjadi apa? Kenapa sepak bola? Dan kenapa sepak bola di Indonesia itu jelek, tidak berkembang? Kenapa? Karena bibit-bibit sepak bolanya itu tuh sudah di bumi hanguskan dari kecil. Ketika anak yang suka bermain sepak bola tapi matematikanya jelek, itu akan dimarahin habis-habisan oleh orang tuanya, dibilang kamu itu matematikanya jelek gara-gara kamu main bola terus. Terus disuruh les, disuruh ini, stres lah anaknya. Akhirnya apa? Anak itu kehilangan potensi dirinya. Dan sistem pendidikan kita begitu, ngaco. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya dikasih les yang di potensinya, supaya potensinya keluar, potensinya bagus. Saya nggak tahu sih kurikulum sekarang akan gimana. Katanya kurikulum sekarang minimal di Jawa Barat akan diberlakukan begitu. Jadi nanti kelas itu dibagi. Kalau yang kelas anak-anak suka olahraga, ya udah fokusnya di olahraga, nggak usah belajar yang lain. Nah semoga nanti seluruh Indonesia bisa seperti itu, sehingga nanti keunggulan masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa terangkat, dan kita benar-benar bisa menyongsong yang disebut dengan bonus demografi dari potensi diri dan kelemahan. Nah, kenapa penting? Itulah sebabnya kenapa penting kita mengenali potensi diri kita dan kita mengenali kelemahan kita. Nah, dalam konteks untuk bangkit dari keterpurukan, berapa banyak orang yang ketika terpuruk, dia berusaha untuk bangkit, tetapi fokusnya pada kelemahan diri. Pugu nggak bisa dagang. Ketika dia terpuruk, kekeh dagang.
bersikeras untuk tetap dagang gitu. Apa yang terjadi? Iya, udah makin terpuruk gitu. Karena yang dilakukan adalah kelemahan dirinya. Nah, ini ya pentingnya kita tahu atau mengenali potensi diri kita dan kelemahan diri kita dalam konteks kenal diri. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam konteks kenal diri adalah kita tahu luka kita itu apa. Kita menyadari luka yang masih ada di dalam diri kita itu apa. Terima lukanya, sembuhkan lukanya. Tapi banyak orang yang mengatakan, nggak mungkin saya masih punya luka itu. Ketika dibilang kamu harus sembuhkan luka, jawabannya apa? Kamu mah nggak tahu apa-apa, kamu mah bodoh, kamu mah ini apa itu segala macam. Gitu. Dia menolak. Ia terpuruk aja terus jadinya. Nah, kita harus menyadari luka kita apa. Dan kemudian sembuhkan luka itu. Nggak bisa gimana? Cari bantuan. Karena setiap luka pasti bisa sembuh. Wah, Kang Nando sok tahu. Loh, bukan saya sok tahu. Coba yang Muslim cari. Di agama Islam kan ada. Tidak mungkin diturunkan satu cobaan di luar dari kemampuan umatnya. Tidak mungkin diturunkan satu penyakit kecuali disediakan obatnya. Benar? Jadi bukan saya yang ngomong. Sudah ada itu. Itu kan katanya orang-orang Islam. Nah, saya yakin di agama lain, di kepercayaan lain pun ada kalimat yang serupa. Setiap luka pasti bisa sembuh. Tapi permasalahannya adalah gini, orang yang punya luka itu seperti induk macan yang sedang melindungi anaknya. Itu kendalanya. Orang yang punya luka itu selalu sikapnya itu seperti induk macan yang melindungi anaknya. Ketika ada orang yang mendekati anaknya, induk macan galak kan. Padahal mungkin anaknya lagi terluka, orang itu mau nolongin gitu. Nah, ilustrasinya begitu orang yang sedang terluka. Jadi penting untuk kita tahu lukanya. Kenapa? Karena gini, luka yang kita pelihara, luka yang ada, yang tidak kita sembuhkan, itu akan membuat kebocoran energi kita. Kalau yang pernah belajar tentang vibrasi, vibrasi kita jadi bocor. Kalau vibrasinya bocor, gimana? Mau manifestasi kan nggak bisa. Itu semua karena luka batin. Jadi sembuhkan dulu lukanya. Nah, itu tadi tiga cara gitu. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kenali kelemahan, yang ketiga sembuhkan luka yang ada. Nah, terus yang keempat apa? Yang keempat itu adalah menyadari bahwa kita ini adalah kuburan dari leluhur kita, sehingga bisa jadi luka kita itu bukan luka yang berasal dari kehidupan kita sekarang. Tetapi karena kita adalah kuburan dari leluhur kita, bisa jadi loh luka yang sekarang ada sebetulnya entah lukanya eyangnya kita gitu. Yang kita udah nggak tahu namanya karena kebanyakan manusia di zaman sekarang cuma kenal sampai kakek neneknya. Di atasnya udah lupa. Gimana kalau misalnya nggak tahu? Ya nggak apa-apa, cukup menyadari aja bahwa saya ini adalah kuburan dari leluhur saya, sehingga apapun kebaikan yang saya lakukan itu akan menghapus karma mereka. Karena sekali lagi, kalau misalnya dalam ajaran Sunda itu ada yang disebut dengan dharma pamunah karma. Kebaikan itu akan mengalahkan keburukan kalau bahasa Indonesianya gitu. Laku baik itu akan menghapus karma. Nah, ketika kita punya kesadaran akan leluhur itu bahwa saya ini punya loh sekarang kesempatan itu untuk menyembuhkan lukanya ibu saya, untuk menyembuhkan lukanya ayah saya, untuk menyembuhkan lukanya kayak nenek saya, untuk menyembuhkan lukanya uyut saya, untuk menyembuhkan lukanya orang-orang yang di atas saya. Mustahil punya pikiran untuk berbuat jahat. Itu orang yang disebut dengan orang yang kenal pada dirinya.
Nah, pada saat kita sudah kenal dengan diri kita, maka kita akan bisa mengkonsepkan tentang diri kita. Kita jadi punya konsep diri. Setelah kita kenal diri, kita jadi punya konsep diri. Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Konsep diri itu seperti cita-cita. Kita jadi tahu kita mau apa. Kita jadi tahu kita mau kemana. Kita bisa mewacanakan apa yang perlu kita lakukan. Kita sudah punya konsepnya. Nah, ketika kita sudah punya konsep, maka kita akan menjadi orang yang punya citra diri. Nah, celakanya sekarang di masyarakat modern, tidak banyak orang yang punya citra diri. Yang banyak adalah orang yang pencitraan. Bedanya apa? Citra diri dengan pencitraan itu bedanya apa? Nggak real kalau pencitraan. Ya, pencitraan itu penuh dengan kebohongan. Saya nih gayanya kayak orang yang bijaksana aja di depan teman-teman semua. Wah, pokoknya kalau di Zoom kayak yang pinter. Ternyata tiba-tiba ada orang yang tahu. Ternyata kalau di balik layar tuh saya bajingan. Gitu. Ya itu kan namanya pencitraan. Tetapi kalau citra diri, ya saya tampil apa adanya aja. Kalau saya melakukan kebaikan, dan semoga saya nggak pernah dibilang jadi orang baik, kalau saya melakukan kebaikan, ya karena saya mau melakukan itu, bukan karena saya pengen, oh si ini tahu, si ini, si ini. Tetapi jangan salah ya, kalau dalam konteks agama Islam, kebaikan itu boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dan ini tidak termasuk dalam pamer atau ria. Kenapa? Karena kalau kita misalnya melakukan kebaikan tapi kita posting di sosial media, tapi niatnya adalah untuk menginspirasi orang lain supaya mereka melakukan kebaikan yang serupa, ini nggak apa-apa, boleh. Justru kalau misalnya gini, saya emang nggak mau diposting-posting begini, nah kan dibilang sombong, nah itu udah bentuk sombongan, kan gitu prinsipnya. Gitu ya, jadi itu berkaitan dengan citra diri. Citra diri itu beda dengan pencitraan. Kalau pencitraan itu adalah adanya harapan supaya dinilai baik oleh orang, dinilai pintar oleh orang. Sedangkan kalau citra diri itu adalah tampil apa adanya. Dia keluar dengan sendiri. Karena kita sudah kenal diri kita, kita sudah punya konsep akan diri kita. Orang yang melakukan pencitraan nggak punya konsep. Kalau nggak percaya, kalau teman-teman iseng gitu ya, misalnya ada orang yang mencitrakan dirinya sebagai seorang guru, coba bikin sebuah pertanyaan yang mendalam. Saya jamin nggak akan bisa jawab. Saya jamin nggak akan bisa jawab. Tapi jangan dari materi yang bukan materinya dia ya. Dari materi dia tapi dielaborasi. Saya jamin nggak bisa jawab. Kalau dia menjadi gurunya karena pencitraan. Tetapi kalau dia jadi guru bukan dia yang mengakui ya. Tapi dia menjadi guru karena orang-orang di sekitar dia mengakui bahwa dia adalah seorang guru. Karena apa yang dia ajarkan. Karena dia punya konsep. Tanya apa aja tentang apa yang diajarkan. Itu mau 7 hari 7 malam itu keluar terus tuh dari mulutnya. Kita aja kadang-kadang yang nanya sampai udahan kayak ngomong mulu sampai gitu. Kalau dari citra dirinya. Jadi beda ya dengan pencitraan. Nah, kalau kita sudah punya citra diri, maka kita akan menjadi orang yang punya jati diri. Ya, kita punya jati diri. Nah, ini yang seringkali orang bilang kembali ke diri sejati. Ya, kalau kita udah punya jati diri itu, yang dibentuk dari apa? Yang dibentuk dari citra diri. Yang dihasilkan dari apa? Dari konsep diri. Konsep diri dari mana? Karena kita kenal diri kita. Nah, kalau kita sudah punya jati diri, maka kita akan menjadi orang yang tahu diri. Kita akan menjadi orang yang tahu diri. Kalau kita sudah bisa menjadi orang yang tahu diri, maka kita akan menjadi orang yang punya harga diri. Nah, itu yang perlu kita pelajari untuk kita membangkitkan kesadaran akan diri. Itu. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang punya kesadaran akan diri, maka kita akan bisa bangkit dari keterpurukan.
dengan sangat mudah. Kuncinya cuma itu. Bagaimana kita bisa bangkit keterpurukan? Kita jadi orang yang punya kesadaran akan diri aja. Tahapannya apa tadi? Kalau kita mau sadar diri, kita kenal diri dulu, kita punya konsep diri, kita punya citra diri, kita punya jati diri, kita jadi orang yang tahu diri, dan kita jadi orang yang punya harga diri. Ya, nanti yang lain-lainnya menyusul lah ya. Itu. Ayo kita berdiskusi, silahkan. Mumpung kita masih punya setengah jam lagi ya. Tapi kalau pertanyaannya asik diperpanjang boleh sih. Gimana Bu Devi? Ini aplikatifnya aja ya. Secara kesadaran diri itu hidup itu nggak akan independen, penemuan jati diri itu susah, passion itu juga ada di hutan belantara, nggak susah ditemukan kalau kita punya hutang. Nah, sedangkan kesadaran itu tuh timbul saat hutang itu masih ada gitu loh, Kang. Nah, aplikatifnya gimana ya untuk men-switch on keadaan yang masih berhutang, tetapi juga diiringi dengan kesadaran-kesadaran itu? Bisa. Orang yang punya kesadaran akan dirinya, dia akan lunasi hutangnya. Dia tidak bisa lunasi hutangnya, dia akan cicil untuk melunasi hutangnya. Kenapa? Karena dia punya harga diri. Orang yang punya harga diri nggak akan mau berhutang. Karena orang yang punya harga diri itu lebih baik dia menjual aset yang dia punya daripada dia harus berhutang. Tapi kan asetnya nggak ada, harus berhutang. Makanya seringkali gini, dikatakan orang yang berhutang itu sedang menggadaikan harga dirinya, kan gitu. Tapi ini bukan dalam terminologi yang jelek ya. Bukan berarti, wah kalau orang berhutang tuh nggak punya harga diri. Bukan yang seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu situasi, jadi jangan juga kita menghakimi orang-orang yang punya hutang. Tetapi ketika ada orang yang punya hutang itu, dan kita melihat kesungguhan dia untuk membayar, walaupun dia mencicil gitu ya, sekecil-kecilan lah, dia tetap punya harga diri. Jadi kembali lagi gitu, bahwa hutang itu kalau bahasa ininya ya, hutang itu adalah salah satu tertolaknya rezeki, kan gitu. Nah, tetapi hutang yang bagaimana dulu? Karena ada kalimat lain yang mengatakan ketika ada orang yang berusaha keras untuk melunasi hutangnya, maka hidupnya akan dipermudah. Berarti kan itu rezeki. Padahal dia punya hutang. Karena ada upaya dia punya harga diri untuk dia melunasi hutangnya dengan sebatas kemampuan dia. Nah, itu dia tetap dibilang sebagai orang yang punya kesadaran akan dirinya. Kecuali kalau yang mangkir ya, punya hutang ditagih, malah lebih galak yang punya hutang daripada yang ngasih hutang, kan seringan yang gitu. Nah, inilah orang-orang yang nggak punya harga diri. Jangankan nggak punya harga diri, dia aja nggak tahu diri, gitu kan. Udahlah minjem, dipinjemin, kan kadang-kadang yang minjemin belum tentu juga lebih mudah dari dia hidupnya. Gitu. Saya pernah bahas tuh di TikTok saya tuh tentang ada orang yang minjem duit ke temennya, terus kemudian tiba-tiba temennya nggak bisa dihubungi, dia udah marah-marah, ternyata nggak bisa dihubungi karena si temennya itu harus jual handphone untuk bantu dia. Nah, ini kan berarti orang yang seperti ini nggak tahu diri. Gitu. Jadi jangan khawatir, Bu Devi. Kalau misalnya dalam keadaan berhutang berarti nggak bisa sadar diri. Bisa, tergantung utangnya diapain. Kalau menghindar ya sudah, jangan harap gitu ya. Tapi kalau misalnya saya berusaha nih sekuat tenaga saya untuk melunasi hutang-hutang saya, disertai dengan kesungguhan untuk tidak berhutang lagi, itu keren. Itu mungkin. Berarti kalau statement belilah penderitaanmu dengan sedekah itu
termasuk yang tadi ya Kang, menanam karma baik tadi ya. Iya, makanya sedekah itu kan gini, sedekah itu dharma, dharma akan pamunah karma. Ya, sedekah itu akan menghapus karma kita, akan menghapus keburukan kita. Nah, ini yang seringkali orang salah. Sedekah itu dianggap sebagai penarik rezeki. Tergantung. Rezeki itu luas. Rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu bisa kesehatan. Rezeki itu bisa kebahagiaan. Rezeki itu luas. Nah, seringkali orang tuh gini, sedekah itu niatnya supaya dia bisa menarik uang lebih banyak. Nggak salah kok. Nggak salah. Tapi rezeki itu bukan cuma soal itu. Jadi ketika kita bersedekah, bisa jadi kita tuh sedang membeli kebahagiaan. Pada saat kita, karena gini, saya rasa nggak ada lah orang yang ketika dia bersedekah itu kemudian hatinya tuh jadi susah. Nggak ada. Saya yakin semua yang ada di sini pasti pernah bersedekah gitu ya, dalam segala bentuk. Coba pada saat memberikan, nggak usah sedekah gimana-gimana. Ada tamu datang ke rumah, kasih makan, dimakan oleh tamunya. Rasanya gimana? Tapi malah sebaliknya sih Kang, maksudnya sebaliknya adalah kalau kita hatinya nggak bahagia, nggak bisa sedekah. Paksa deh. Karena saya berkali-kali ngalamin gitu. Tapi tapi memang iya sih. Saya berapa kali ngalamin justru ketika hati kayak nggak nyaman gitu ya. Ada something wrong lah di hati itu ya. Saya coba jalan keluarnya dengan sedekah, tapi nggak diniatin untuk apa-apa gitu. Sedekah ya sedekah aja. Dan itu enteng. Dan sedekah itu kan nggak harus uang. Bahkan dikatakan senyuman itu juga sebuah sedekah. Ya, memungut paku di jalan juga sedekah. Iya, banyak kok yang bisa dilakukan untuk bersedekah. Bebersih apa. Dan itu, ya dulu kita pernah buka kelas ya, bagaimana kemudian kita memahami simbolisasi dari aktivitas yang kita lakukan, menyapu simbol apa ini, itu semua tuh bisa membersihkan diri kita sebetulnya. Ya kalau sekarang ada lagi tren itu decluttering gitu ya kan, yang barang nggak dipakai itu jangan disimpan lagi tapi langsung dibuang gitu. Dan itu juga membuka. Sedekah tuh banyak, luas. Rezeki itu juga luas. Jadi jangan disempitkan hanya dengan sedekah itu hanya bisa dengan uang, rezeki itu adalah kalau kita dapat uang. Enggak sesempit itu hidup ini gitu. Justru sedekah yang paling keren itu adalah sedekah yang dilakukan pada saat kita sedang dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang susah. Itu yang paling keren.